Kayaknya Prof. Mahfud ini ngambek ya, karena 2 kali saya tanya pertanyaan yang sulit dijawab gitu kan. Padahal beliau kan profesor. Menurut saya ini merendahkan. Kan Profesor Mahfud kan profesor, pasti tahu semuanya. Ya enggak lah. Jelas Caimin punya kemampuan yang luar biasa, ada peningkatan yang sangat signifikan. Akan merealisasikan janjinya untuk bikin videotron kalau Caimin berhasil ya. Untuk Caimin ya. Untuk Caimin. Kalau misalkan nggak berhasil, kita culik ke Rengas Dengklok. Berbagai macam drama, gimmick, bahkan hingga intrik terjadi pada debat cawapres minggu kemarin. Ketiga cawapres sudah beradu argumen dan gagasan mereka berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa. Sebenarnya bagaimanakah performa ketiga cawapres kemarin? Dan podcast Pejuang kali ini bersama dengan saya Leon Wical, dan Leon sudah bersama dengan jubir muda Timnas Amin Juang Akbar Magenda. Selamat siang Kak Juang. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Mas Juang? Alhamdulillah baik, semangat. Semangat ya. Oke, Mas Juang, kita ngomongin debat cawapres kemarin nih. Siap. Menurut Mas Juang sebagai jubir muda Timnas Amin nih, gimana sih kemarin debat cawapresnya Mas? Jelas Caimin punya kemampuan yang luar biasa, ada peningkatan yang sangat signifikan. Kita lihat karena beliau ada ketenangan, gagasan, data semua disampaikan tepat sasaran, dari segi waktu juga efektif, dan ada kata-kata yang sangat teringat. Kalau misalnya kita saksikan itu tobat ekologis. Karena kita menilai bahwa saat ini pemerintah ugal-ugalan dalam mengelola sumber daya sehingga belum terwujudnya Indonesia yang adil makmur untuk semua. Gitu. Berarti di antara ketiga cawapres kemarin yang menurut Mas Juang paling perform ini Caimin. Kalau dibandingkan dengan Gibran dan Mahfud MD gimana tuh mereka performanya menurut Mas Juang? Ya, saya lihat kalau untuk Gibran itu dia near etika ya. Dalam proses penyampaian argumentasinya atau pertanyaan yang disampaikan itu penuh dengan gimmick dan kosong menurut saya. Karena yang disampaikan tidak substansial dan malah cenderung mengolok-olok atau bahkan merendahkan. Seperti pertanyaan ke Caimin bahwa itu catatannya nyontek ya, dapat dari Pak Tom Lembong ya. Itu kan sebenarnya tidak perlu disampaikan gitu. Karena itu justru malah merendahkan kayak gitu. Kemudian juga gimmick membubuhkan kepala, cari-cari jawaban, itu kan sangat tidak beretika menurut saya. Ke Prof. Mahfud juga sama. Prof kan profesor, masa nggak tahu jawabannya? Nah, itu kalimat-kalimat yang menurut saya justru merendahkan dan tidak beretika gitu. Jadi sangat disayangkan momen debat cawapres yang begitu terhormat disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia, tapi malah dipertontonkan perdebatan yang ternyata tidak beretika, khususnya dari pihak Gibran. Kalau Mahfud sendiri nih, menurut Mas Juang gimana? Ya, Profesor Mahfud jelas menyampaikan argumentasinya terkait dengan kepakarannya ya di bidang hukum, bahwa ada banyak pengusaha-pengusaha yang memiliki pertambangan-pertambangan yang masih ilegal dan di-backingi oleh banyak aparat, sehingga pengelolaan atau pemanfaatan dari lahan-lahan yang dimiliki oleh Indonesia itu belum termaksimalkan gitu. Jadi kita rasa itu yang menjadi concern kita juga gitu. Makanya kita perlu tobat ekologis, kita perlu ada perubahan dalam mengelola sumber daya alam, pangan, energi terbarukan, dan semua isu yang diperdebatkan di debat cawapres kemarin. Kemarin tuh ada yang bilang kalau Gibran ini hanya berusaha untuk mencairkan suasana, makanya dia bertindak seperti itu. Nah, menurut Mas Juang tuh tepat nggak sih sifat seperti itu? Menurut ditampilkan saya, di debat ya? Menurut saya itu malah jadi malah jadi tidak pas ya, tidak beretika karena cenderung berlebihan. Gitu. Saya melihat bahwa ada argumentasi dari pihak Gibran bahwa ini biar savage gitu ya,
supaya menarik suara anak muda, mewakili suara anak muda. Menurut saya sebagai anak muda dan banyak dari anak muda lainnya merasa tidak terwakili karena kami anak muda yang punya gagasan, punya cita-cita terhadap arah bangsa, punya aspirasi terhadap arah bangsa, tentu juga masih punya etika atau adab terhadap orang tua. Gitu, apalagi terhadap pakar ya, ada Prof. Mahfud, Caimin juga sebagai tokoh nasional seharusnya adab itu lebih ketimbang ilmu gitu. Terus ada juga yang bilang kalau Gibran ini berusaha untuk balas dendam. Karena kita tahu di debat capres yang sebelumnya itu kan Prabowo terkesan dihajar terus-terusan oleh Anies dan juga Ganjar nih. Jadi banyak netizen dan juga pakar-pakar yang menilai ini tuh Gibran balas dendam nih atas perbuatan yang dilakukan pada debat capres sebelumnya. Nah, menurut Mas Juang tuh gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya kalau yang diserang itu adalah visinya, misinya, atau substansinya itu tidak masalah. Oke. Tapi kalau yang diserang adalah personal, kemudian juga cenderung merendahkan, itu yang salah menurut saya. Gitu. Dan itu yang ditampilkan dari sosok Gibran ya? Dan itu yang ditampilkan dari sosok Gibran, bahwa Gibran ada memang menyampaikan konsep hilirisasi. Semua pertanyaan dijawab oleh Gibran dengan hilirisasi gitu. Walaupun sebenarnya kenyataannya contoh misalkan bagaimana pengembangan atau tambang nikel di Morawali misalkan. Itu kan juga bermasalah. Masih banyak tenaga kerja asing misalkan kayak gitu. Ada kecelakaan kerja di sana. Dan banyak masyarakat yang ternyata kalau dari data statistik kita lihat bahwa pertumbuhan dari contoh Sulawesi Tengah gitu itu 13%. Tapi masih banyak masyarakat miskin di sana. Artinya ada ketimpangan. Dengan apa yang disampaikan oleh Gibran. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya yang disampaikan juga banyak informasi yang tidak tepatnya kalau menurut saya gitu. Contoh misalkan disampaikan food estate gagal, tapi ada di Gunung Mas berhasil tumbuh jagung. Tapi kan kalau kita lihat faktanya itu kan lucu gitu ya. Dibabat hutan berhektar-hektar gitu ya, deforestasi terjadi. Tapi nanemnya jagung di polybag gitu. Itu kan kita bisa cek sama-sama gitu ya. Rencananya nanam singkong, tapi yang tumbuh jagung. Jadi menurut saya janji untuk bisa memberikan makan gratis, susu gratis itu nggak make sense. Nggak make sense karena disuruh untuk nanam singkong aja yang tumbuh jagung. Nah itu kan berarti kita bisa lihat track record gitu ya. Hal sepele saja sudah salah. Tidak berhasil. Bagaimana mau mengelola makan susu untuk jutaan anak-anak kita di Indonesia yang butuh anggarannya 400 triliun loh, besar loh itu untuk makan susu dan makan siang dan susu tadi itu ya. Gitu. Jadi menurut saya banyak fakta yang keliru, cenderung dilebih-lebihkan dan hanya ingin terlihat keren aja, hanya ingin terlihat savage saja gitu, keren, cool begitu. Tapi sebenarnya Gibran hanya ingin merendahkan dan itu sangat tidak beretika menurut saya. Dan yang direndahkannya tidak hanya Caimin tapi juga Mahfud ini juga direndahkan ya terkesannya. Betul, karena kan kita lihat di debat cawapres kemarin disampaikan kayaknya Prof. Mahfud ini ngambek ya, karena 2 kali saya tanya pertanyaan yang sulit dijawab gitu kan. Padahal beliau kan profesor. Menurut saya ini merendahkan. Kenapa sih tidak disampaikan aja gitu kan terminologinya greenflation kemarin gitu kan. Sempat tuh viral tuh. Apa itu terminologi? Padahal moderator sudah mengingatkan kalau misalkan ada istilah terminologi yang tidak umum, dijelaskan itu apa penjelasannya gitu. Bukan malah merendahkan Profesor Mahfud kan profesor, pasti tahu semuanya. Ya enggak lah. Profesor itu adalah tingkatan keilmuan dengan satu bidang fokus tertentu, pakar di satu bidang tertentu. Bukan ensiklopedia yang paham semuanya. Dan tentu masyarakat juga ingin tahu apa sih pertanyaan dari Gibran itu sebenarnya. Nah, itu yang akhirnya Prof. Mahfud juga bilang bahwa ini pertanyaan receh ini, tidak layak untuk dijawab. Ya memang tidak layak gitu, karena itu tidak beretika menurut saya. Kak Juang, sifat Gibran seperti ini itu banyak yang beranggapan, khususnya pakar-pakar, ini berkaitan dengan penetapan MK terhadap perubahan batas usia capres-cawapres, di mana yang sebelumnya itu batasnya minimal adalah 40, tapi diubah supaya terkesan Gibran bisa masuk nih untuk maju ke dalam bursa capres-cawapres, dan ini berkaitan dengan kestabilan emosional seseorang ketika memimpin sebuah negeri. Nah, menurut Kak Juang ini gimana? Apakah memang sebaiknya keputusan MK ini tidak diputuskan seperti itu? Jadi memang
capres-cawapres ya udah 40 tahun atau gimana nih, Kak? Iya, jadi menurut saya seharusnya prosesnya tidak sedemikian cepat. Oke. Kemudian tentu aturan itu ada pertimbangannya. Salah satunya tadi kematangan emosional. Yeah. Bahwa seseorang yang belum memasuki usia 40 dianggap tidak matang secara emosional. Itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Tapi pertimbangan lainnya sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu atau calon pemimpin Indonesia ke depan itu benar-benar punya pengalaman kepemimpinan. Sementara kalau kita lihat Gibran ini kan dari dunia usaha. Yeah. Jadi wali kota baru 2 tahun. Kita belum bisa melihat bagaimana kinerjanya selama memimpin wali kota. Gitu ya. Yang kita tahu bahwa banyak proyek nasional, proyek BUMN yang ditetapkan di Solo gitu ya. Karena memang kedekatannya dengan bapaknya sebagai presiden. Itu tidak bisa kita tutup bahwa nepotisme terjadi. Termasuk juga dengan kasus di MK. Gitu. Jadi kita lihat bahwa proses ini memang proses yang tidak beretika dan memang keputusan MK itu memang secara sengaja untuk bisa meloloskan Gibran maju sebagai calon wakil presiden dan meneruskan yang namanya politik dinasti Jokowi. Gitu. Oke, berarti memang dari prosesnya saja sudah tidak beretika ya Mas Juang. Jadi hasil yang dikeluarkan Gibran juga sangat terlihat tidak beretika gitu ya. Betul sekali. Oke, menurut Mas Juang nih, kalau misalnya kita ada di posisi Gibran nih, menurut Mas Juang sikap seperti apa sih yang seharusnya nih dimunculkan oleh Gibran ketika beradu panggung debat dengan orang yang sudah senior dan sudah berpengalaman seperti Caimin dan Mahfud? Iya, menurut saya dalam debat itu kan ada meter, ada manner, ada method gitu ya. Bagaimana tetap etika tuh dikedepankan. Nggak apa-apa loh kita mau challenge visi program dari lawan kita. Atau misalkan Gibran mau menguji gitu ya program dari Caimin misalkan yang punya program 5 miliar untuk desa, ada peningkatan 5 miliar gitu ya, dananya dari mana, itu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kita merendahkan atau cenderung menjatuhkan secara personal. Contoh Pak Mahfud, Caimin, kita kan lagi ngomongin tentang bagaimana kita peduli ramah lingkungan. Tapi kenapa kok di meja Bapak itu ada air botol plastik? Padahal itu yang nyiapin KPU. Padahal yang nyiapin panitia. Kalau kita lihat di dokumentasi Caimin bawa kok itu benar. Iya, coba. Itu kan receh gitu. Kenapa itu diungkap gitu? Kenapa enggak apa kebijakan untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik di Indonesia misalkan? Itu kan lebih substansial dan bisa kena ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Kenapa bahas botol plastik yang jelas itu KPU yang menyediakan gitu. Itu kan merendahkan, ingin menjatuhkan. Jadi tidak substansial menurut saya kemarin itu yang disampaikan oleh Gibran. Ya, oke. Mas Juang, kita coba balik lagi ke Caimin. Tadi Mas Juang di awal nge-mention nih bahwa Caimin ini lebih bagus daripada debat cawapres yang sebelumnya. Menurut Mas Juang, apa sih yang membuat perubahan Caimin ini menjadi lebih perform dibandingkan debat yang sebelumnya? Ya, jadi kita tahu bahwa Caimin ini kita lihat gitu ya, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dari debat pertama kemarin. Banyak kritik, saran gitu, kita terima, kita terbuka sebagai pasangan yang demokratis gitu ya. Kita melihat bahwa ada kekurangannya, kita terima, kita perbaiki. Maka dari itu, dari tim itu juga memang mempersiapkan secara matang gitu ya, bahwa proses internalisasi materi-materi itu dilakukan oleh tim substansi tim materi gitu ya, dari timnas. Tapi yang tidak kalah penting kan sebenarnya latihannya. Apalagi terkait dengan bagaimana penyampaian gagasan yang begitu padat, panjang, itu bisa disampaikan dalam waktu 1 atau 2 menit. Nah, latihan itu yang kemarin intens dilakukan sehingga memang performance-nya baik gitu ya, dan berkat dukungan dari keluarga, anak istri juga menguatkan, sehingga ada ketenangan, ada ketajaman, dan kita lihat performance-nya tepat, semua substansi materi gagasan program disampaikan gitu ya, dan yang perlu kita akui atau kita apresiasi adalah tidak terpancing emosi, tidak terpancing untuk balas merendahkan begitu ya. Selalu fokus ke gagasannya. Betul, fokus ke gagasan. Itu yang kita perlu apresiasi, dan menurut saya pada malam debat cawapres kemarin Caimin adalah juaranya, Caimin ada MVP. Dan itu terbukti bahwa di berbagai platform media sosial itu banyak sekali akun yang iseng membuat
survei kecil-kecilan gitu lebih perform mana, dan mayoritas masyarakat itu menunjuk dan memilih Caimin yang paling perform pada saat debat cawapres. Bahkan dari banyak relawan gitu ya, dari Anies Bubble yang kita tahu ini lagi naik gitu ya, itu akan merealisasikan janjinya untuk bikin videotron kalau Caimin berhasil ya. Untuk Caimin ya. Untuk Caimin. Kalau misalkan nggak berhasil, kita culik ke Renasdem Dengklok. Kita sebenarnya bercanda ya sebenarnya untuk memotivasi. Tapi itulah politik yang gembira sebenarnya terjadi di 01 gitu. Itu yang kita rasakan, dan ini menurut saya jadi apa ya? Jadi kampanye pilpres yang next level gitu ya. Bahwa kita tidak baper-baperan, kita fokus ke substansi, tapi juga dijalankan dengan riang gembira dan penuh dengan canda tawa begitu. Oke. Mas Juang, melihat debat cawapres yang kemarin nih, kan kita sudah ada 2 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Sebentar lagi kita akan berhadapan dengan debat capres yang terakhir. Dari debat cawapres yang terakhir kemarin, kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh Anies Baswedan sebagai pasangannya Caimin pada saat debat capres nanti? Apa yang perlu disiapkan, strategi apa yang perlu dilakukan ya? Iya, menurutku Mas Anies perlu otentik Mas Anies gitu, dengan fokus terhadap gagasan, fokus terhadap rekam jejak, karena pendidikan kebudayaan itu adalah kekuatannya dari Mas Anies Baswedan. Sehingga kalaupun ada 1, 2, 3 kali melakukan penyerangan terhadap lawan begitu, itu tidak apa-apa dilakukan dalam perdebatan ya, tapi sepertinya masyarakat sudah paham gitu ya bahwa bagaimana karakter emosi dan karakter tidak beretika dari 02 gitu, sehingga kita tidak perlu diingatkan lagi. Kita fokus terhadap kampanye gagasan, fokus terhadap kampanye program yang insya Allah itu yang akan lebih dominan akan dilaksanakan sebagai pamungkas ya di debat terakhir, dan kita sangat percaya diri Mas Anies akan mampu untuk bisa menyampaikan gagasan dan program kerjanya, karena memang sedari dini Mas Anies sangat fokus dan concern dengan dunia pendidikan. Oke. Terakhir Mas Juang, coba Mas Juang beri skor untuk masing-masing cawapres yang sudah debat kemarin. Kita mulai dari Prof. Mahfud MD. 7 dari 10. Betul. 7 dari 10. Gibran. 4 dari 10. Oke. Terakhir untuk Caimin. 9 dari 10. 9 dari 10. Oke. Baik, terima kasih Mas Juang untuk waktunya, dan kita sudah ada di penghujung interview. Terima kasih untuk kesempatannya datang ke sini, dan sama-sama. Selamat melanjutkan perjuangan untuk selalu menyuarakan gerakan perubahan, karena ini mepet banget ya dengan pencoblosan ya. Oke, terima kasih Kak Juang. Baik, pejuang, itu tadi ngobrol-ngobrol asik bersama dengan Jubir Muda Timnas Amin Joaquim Akbar Magenda. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa tetap pantengin podcast Pejuang, karena masih banyak sekali narasumber menarik dan juga inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi!